Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus Arya Daru Pangayunan. Ada dua bahasan yang akan kita bahas dalam video kali ini. Pertama adalah kita penasaran sebenarnya terkait dengan statement yang katanya 20-an kali check-in ke sebuah hotel atau sejumlah hotel antara saksi yang berinisial V tersebut dengan Daru, itu sebenarnya di tanggal berapa aja. Aku sudah ada beberapa catatan detail di sini dari keterangan saksi inisialnya EN yang merupakan front office supervisor dari sebuah hotel inisialnya adalah DN. Kan kalau dikatakan penyidik terakhir ada 24 ya, tapi aku lihat di sini kok ada kata-katanya terbagi menjadi dua ya. Hotel yang pertama itu adalah yang kategori dipesan oleh Arya Daru, itu ada 10 jadwal, 10 tanggal. Sementara yang kedua, yang kategorinya yang dilakukan oleh saudari V tersebut sebanyak 25 kali. Totalnya berarti kalau 25 tambah 10 sekitar 35 pemesanan dalam kurun waktu 2024 sampai dengan 2025. Nanti akan kita hubungkan dengan waktu kejadiannya adalah 8 Juli 2025, di mana Arya Daru ditemukan sudah tidak lagi bernafas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan kekecewaan dari istri Daru, Pita ya, dalam percakapannya yang membuat kita bertanya-tanya sekarang, kenapa Siswanto, penjaga kos tuh begitu kekeh tidak mau ngebuka kamarnya Daru, padahal istrinya udah curiga dari dini hari, tapi baru dibuka akhirnya sekitar jam 7-an pagi. Kenapa seorang istri tidak punya kekuatan meyakinkan seorang Siswanto, kan diminta, ayo buka sekarang aja Pak, gitu. Tapi kan Siswanto alasannya gara-garanya apa? Nggak enak, privasi gitu, takutnya lagi tidur. Akhirnya ya sudah, terjadilah hal seperti ini dan seandainya kalau kita bisa berandai-andai, malam hari itu Siswanto menuruti pesan dari sang istri untuk dilakukan penggedokan atau bahkan dibongkar lah atau didobrak sebagainya. Mungkinkah Arya Daru masih bisa diselamatkan? Nanti kita bahas pesannya seperti apa yang menurut kita sekarang ada dua interpretasi. Ada yang yakin bahwa ya Siswanto hanya manusia normal saja menjalankan tugasnya sebagai seorang penjaga kos, atau justru malah ada yang curiga, dugaannya ini adalah bagian dari rekayasa, dugaannya jika memang ini ada unsur pidananya. Oke, yang pertama kita baca terkait dengan hotel tersebut. Yang aku dapatkan data ini adalah dari kuasa hukumnya Arya Daru Pangayunan ya. Adapun riwayat pemesanan saudara Arya Daru Pangayunan sudah 10 kali menginap di hotel DN dengan cara pemesanan online melalui travel agent, yaitu diantaranya ada inisial T dan juga T.com. Ada beberapa aplikasi ya yang buat pemesanan hotel yang dalam pemesanan tersebut menggunakan nama saudara Arya Daru Pangayunan dengan nomor telepon sekian, dengan nomor KTP sekian, tersebut tertulis pada voucher pemesanannya. Oke, dari Arya Daru pertama kali tercatat tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024. Satu hari satu malam dengan nomor kamar 411. Ini yang dari Arya Daru. Kalau aku lihat dari yang sang perempuannya, yang inisial V tersebut, yang melakukan pemesanan sebanyak 25 kali, pertama kali tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024, satu hari satu malam dengan nomor kamar 305. 20 Februari, 12 Februari. Aku bandingkan di antara dua data ya. 12 menuju ke 20, artinya 8 hari. Semingguan ya. Jadi udah, hotelnya apakah hotel yang sama? Yes, sama hotelnya. Karena ini berdasarkan keterangan dari saksi inisial EN yang merupakan front office supervisor hotel DN inisialnya. Jadi dalam waktu 8 hari mereka udah kembali check-in lagi. Oke, atas dasar data ini. Yang kedua, yang dipesan oleh Arya Daru tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 19 Februari. Satu hari satu malam. Oke. Yang dari inisial V tersebut tanggal 27 Februari 2024. Satu hari satu malam juga. 27. Dari tanggal 18. Oh, jadi polanya udah kelihatan ya.
Minggu ini Daru yang mesen. Minggu depan lagi si V tersebut yang mesen. Balik lagi. Oke, kita pelajari polanya di sini. Nah, pemesanan yang ketiga dari Arya Daru adalah tanggal 22 Maret 2024 sampai 23, satu hari satu malam. Rata-rata satu hari satu malam. Oke, di bagian berikutnya, si V yang mesen tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan 17 Maret. Ini 2 hari 2 malam. 15 kurangin ke 22. 22 Maret, 15 Maret. Oh, jadi lebih dulu yang 15 Maret ya. Tapi ada genti-gentian gitu dalam minggu ini, minggu kedepannya seperti itu. Oke, aku bacakan secara singkat ya, di 10 detailnya Arya Daru, nanti kita bisa lihat polanya seperti apa. Yang keempat, Arya Daru tuh mesen di 14 April, 26 April, 27 April, 4 Mei 2024, di 20 September 2024, 10 Oktober, 29 November. Rata-rata semuanya satu hari satu malam kalau Arya Daru yang mesen, tapi sempat ada yang 2 hari, 3 hari, dan 4 hari 4 malam. Bahkan ada yang pindah kamar. Kayak yang di tanggal 29 November, yang atas nama Arya Daru, itu tak sampai tanggal 2 Desember. 29 November sampai 2 Desember 2024, 4 hari 4 malam dengan nomor kamarnya 306 dan 304 karena mereka pindah kamar. Di sebelumnya, 10 Oktober 2024 itu 3 hari 3 malam dengan nomor kamarnya 405. Tapi yang lainnya rata-rata 1 hari 1 malam atau ada yang 2 malam. Oke, itu yang pertama polanya. Sementara untuk yang pemesanan kamar yang dilakukan oleh saudari V tersebut, kita tadi sampai nomor 3, nomor 4 ya. Selanjutnya ada di 29 Maret 2024, 10 Mei 2024, 15 Mei 2024, 16 Mei, 22 Mei. Rata-rata 1 hari. Ada juga yang 2 hari 2 malam. 1 Juni 2024, 1 Juli 2024, ini 3 hari, 3 malam. Oke. 15 Juli, 19 Juli, 30 Juli 2024. Sampai ada 9 Agustus, 23 Agustus, 30 Agustus, 24 September 2025. Nah, di 2024 tuh rata-rata 2 hari, 3 hari, 1 malam. Rata-rata di sini kalau aku tangkap dalam sebulan, itu paling nggak mereka mesan hotelnya itu beberapa hari ya. Bahkan bisa seminggu kurang lebih kalau ditotalin semuanya. Oke, terus di tahun 2025 nih ya, dari yang kategorinya yang dipesan oleh saksi saudara V tersebut ya. 2025, 24 September, 29 September, 7 Desember 2025, 3 Januari, 24 Januari, 10 Februari, 14 Februari, 30 April, dan terakhir adalah 25 Juni 2025 sampai 27 Juni 2025. 1 hari 1 malam, ada yang 3 malam. Paling banyak adalah 3 malam, tapi rata-rata 1 hari atau 2 malam, kurang lebih. Nah, 26 Juni itu berarti dengan waktu kepergiannya Daru kan 8 Juli. 26 Juni. Berarti memang waktu yang boleh dibilang 2 minggu ya sebelum kejadiannya Daru, pesan hotel terakhirnya. Aku yakin dari sudut pandang Pita, istrinya pasti akan sangat hancur, cuman karena dari pihak keluarga dan kuasa hukum mengatakan bahwa akan terbuka untuk membuka hal negatif ataupun juga sensitif yang negatif untuk almarhum, itu akan dibuka semuanya demi untuk mencari keadilan almarhum. Mereka sudah rela semuanya. Ya, menurut aku dengan adanya intensitas pemesanan hotel, at least kalau kita lihat dari tahun 2025 aja lah ya, itu kan cukup intens. 2025 itu cukup intens ya, 24 September 2025 yang si V. Dan Daru 2025 sudah tidak lagi melakukan pemesanan hotel, karena Daru cuma sampai tahun 2024. Apakah ini adalah indikasi, kalau aku lihat dari sini ya, waktu awal-awal Daru masih ganti-gantian pesan hotel, tapi yang terakhir dia udah nggak mau lagi.
Apakah itu indikasi kalau yang curiga ini mereka ada hubungan terlarang ya, dugaannya, apakah Daru sudah nggak mau lagi ada hubungannya, tapi yang perempuan tetap ngotot? Apakah seperti itu? Atau bahkan yang sama sekali tidak curiga, mereka tuh nggak ngapa-ngapain kok Anjas ke hotel. Mereka ada urusan pekerjaan, meeting mungkin, atau merencanakan sesuatu hal urusan pekerjaan. Ya, mungkin-mungkin aja, walaupun agak sulit ya. Aku lihat tipikal hotel ini kan bukan hotel yang bintang 5 ya, ini termasuk yang kelasnya mungkin bintang 3 lah ya. Bukan yang mewah gitu. Maksudnya buat kalau untuk urusan pekerjaan di kantor Kemlu, mereka kayaknya seringnya kalau di acara-acara gede gitu kan ya, yang budgetnya gede-gede gitu ya. Tapi nggak tahu, siapa tahu efisiensi ya, Anjas kan zamannya Pak Prabowo banyak efisiensi, ada banyak possibility. Cuman ini adalah salah satu petunjuk yang berdasarkan keterangan dari front office supervisor dari hotel inisial DN tersebut. Apa yang terjadi menurut kalian? Allahu alam ya. Terus terkait dengan Siswanto sekarang kita beralihnya. Nah ini waktu Pita diskusi dengan salah satu sahabatnya di malam kejadian tersebut adalah potongan-potongan ya teman-teman. Tapi menunjukkan bahwa dia begitu kesal dengan penjaga kos, kenapa sih nggak nurut untuk dilakukan pendobrakan pintunya Mas Daru gitu loh. Astagfirullah Mas Daru, Mbak Pita nggak ada kontak yang jaga kos Mbak katanya. Ada say, aku udah telepon tapi baru bisa jam 7 nanti buka pintu pakai kunci serepnya kalau masih nggak ada orangnya. Ini janjinya kan kata Siswanto nanti dibuka jam 7 pagi, kalau nggak gedor-gedor nggak buka baru nanti dijebol gitu atau dibuka dengan kunci serepnya. Semoga ketiduran ya Mas Darumba, amin amin gitu kan ya. Terus kekesalannya di sini nih ya. Udah mau jam 7 mbak, kata lawan bicaranya Pita ya di 8 Juli 2025. HP masih nggak aktif dan baru bisa dibuka kosan nanti jam 7-an kalau masih belum ada orangnya. Nggak boleh sekarang ya mbak? Iya, gitu. Iya, khawatir aku mbak udah siang hitungannya. Nggak boleh katanya, aku kesel deh katanya. Nanti kalau masih belum ada, apa boleh aku minta tolong? Dia cek di kantornya. Makasih maaf ngerepotin, aku juga nggak tidur nih soalnya nggak aktif tumben-tumben banget, mana lama banget gitu kan ya. Terus pada akhirnya di jam berapa ini? 8.04, 8 Juli tersebut, Say, Mas Daru nggak sadarkan diri. Terus Mbak, dia di jalan ya, terus nangis, dia di Gojek, terus ada statement berikutnya, Say, Mas Daru udah nggak ada, katanya terakhir di 08.30. Dan kalau aku tangkap di sini di kronologi awal berarti pihak dari istri Daru ini, Pita dari Yogyakarta, langsung ke Jakarta. Karena kan juga waktu di otopsi ada butuh keluarga kan yang melakukan kayak pengizinan, bahkan juga ditungguin, bahkan yang bayar untuk biaya otopsinya pun dari pihak keluarga. Tapi sayangnya hasil otopsi secara gamblangnya, kuasa hukumnya mengeluh mereka tidak mendapatkan. Padahal yang dapat, yang ngebayarin untuk otopsinya adalah pihak keluarga. Tapi apakah itu sudah sesuai dengan prosedural hukum? I don't know sih teman-teman. Nah, dengan potongan-potongan ini menurut kalian, apakah kalian masih yakin ini tidak ada unsur pidananya? Dengan adanya motif dugaan yang check-in hotel tersebut, kok bukan hal yang baru ya dalam kasus-kasus yang kita sering bahas di Indonesia. Kalau nggak harta, ya asmara. Kalau nggak, ya tahta. Gitu-gitu aja nggak sih? Tapi kan kita nggak boleh ya hanya berdasarkan asumsi harus ada alat bukti yang kuat. Apakah ini tidak bisa menjadi salah satu petunjuk alat buktinya gitu? Karena kan petunjuk dalam dunia hukum adalah gabungan di antara alat bukti yang lainnya. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan juga surat. Dua kategori yang lain ini itu kategorinya adalah petunjuk sebenarnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.